Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Firman Tuhan hari ini bertemakan pengharapan di dalam kesesakan. Mazmur 91 ditulis oleh Raja Daud, seorang raja yang luar biasa mengasihi Tuhan. Kita melihat sebagai seorang raja, Daud pasti memiliki kekuasaan. Daud juga mempunyai kekayaan, mempunyai pasukan, mempunyai hubungan atau relasi dengan banyak orang. Dan sebagai raja juga, Daud punya musuh. Dan Daud juga punya masalah. Dalam keluarganya, Daud punya masalah. Anak-anaknya bermasalah satu dengan yang lain. Anak-anaknya saling membunuh. Ada anaknya yang memperkosa adiknya. Perebutan tahta. Dan banyak masalah yang lain. Kita melihat Daud dalam pergumulannya, dalam segala yang dia miliki, dia tetap mengatakan bahwa Allah itulah tempat perlindungannya. Sekalipun dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya pasukan, tetapi Daud berkata, Tuhanlah tempat perlindungannya. Beberapa hal yang bisa kita lihat dari kehidupan Daud, dari apa yang dituliskan, dimazmurkan oleh Daud, bahwa yang pertama, kekuasaan, kekayaan, dan relasi tidak menjamin kita aman dari persoalan. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama mengatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Mengapa kekuasaan, kekayaan, dan relasi tidak menjamin kita aman dari persoalan? Karena hidup manusia selama dia masih hidup di bumi, dia akan terus bergumul, dia akan terus berjuang. Bahkan untuk hal yang sepele sekalipun, manusia harus berjuang. Kalau seseorang ingin makan, dia harus berjuang, menggerakkan dirinya untuk mengambil piring dan sendok, untuk mengambil nasi. Kalau dia hanya berkata, saya lapar, tapi tidak bergerak, tidak bertindak, maka dia akan selamanya kelaparan. Itu adalah hal yang sepele. Dan banyak hal-hal yang lebih besar lagi, di mana manusia harus bergumul dalam hidupnya. Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu, bahwa kekuasaan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, backing, relasi yang banyak tidak menjamin bahwa kita akan aman atau bebas dari persoalan. Karena sejatinya selama hidup manusia akan terus bergumul di bumi. Yang kedua, jangan lari dari kenyataan atau persoalan. Sekalipun memang sebagai manusia kita harus bergumul, kita harus berjuang, tetapi jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari persoalan. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ada orang yang berkata, saya tidak mau kerja lagi di perusahaan ini karena orang-orangnya tidak menyenangkan.
kemudian memutuskan untuk berhenti kerja. Melarikan diri dari persoalan bukannya menyelesaikan ataupun mencari solusi. Bahkan yang lebih ekstrim, banyak orang yang melarikan diri dari kenyataan, melarikan diri dari persoalan dengan cara bunuh diri. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Berapa banyak orang yang bisa berkata, puji Tuhan saya bisa kena masalah ini. Puji Tuhan saya sedang punya persoalan. Berapa banyak orang yang bisa berkata demikian kepada Tuhan, kepada dirinya. Tetapi pemazmur berkata, aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, itu baik untuk melatih iman kita, untuk melatih kepercayaan kita kepada Kristus. Yang ketiga, kita melihat bahwa Daud bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa. Sekalipun dia punya kuasa, sekalipun dia punya kekayaan, sekalipun dia punya pasukan militer yang kuat, banyak orang yang segan dengan dia, tetapi Daud menaruh pengharapannya bukan kepada semuanya itu, tetapi Daud menaruh pengharapannya tetap kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sangat mengasihi Daud. Allah juga mengasihi kita, orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sekalipun engkau punya uang yang banyak, jangan bergantung pada uangmu. Sekalipun engkau punya kekuasaan yang besar, jangan bergantung pada kekuasaanmu, karena semuanya itu fana dan dapat lenyap kapan saja. Tetapi bergantunglah kepada sesuatu yang kekal, yaitu Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Kalau selama hidup di dunia ini kita akan terus bergumul, kita tidak bisa melarikan diri dari persoalan. Firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beribadah, mengucap syukur dalam segala hal, dan jangan padamkan roh. Banyak orang yang ketika punya masalah akhirnya memilih untuk tidak ke gereja. Orang yang sakit belum disembuhkan Tuhan memilih untuk tidak ke gereja, tidak berdoa lagi, bahkan mencari jalan pintas kepada dukun dan sebagainya. Itu akan memadamkan roh kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan padamkan roh. Sekalipun masalah kita banyak, sekalipun persoalan kita belum selesai, jangan sampai roh kita menjadi padam. Jangan sampai kesetiaan kita beribadah, kesetiaan kita berdoa itu menjadi berkurang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, sebab keajaiban terjadi setiap hari. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membacakan firman Tuhan ini bersama-sama dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Allah memberikan upah bagi orang yang berharap kepada Dia. Tuhan memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh hatinya, menaruh pengharapannya, menaruh kekuatannya di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah setiap jemaat-Mu
yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, supaya sekalipun persoalan mereka silih berganti mendatangi, tetapi kepercayaan dan iman mereka kepada Yesus tidak pernah goyah. Bahkan semakin banyak persoalan yang mereka alami, semakin mereka bergantung kepada Tuhan. Semakin banyak berkat yang mereka miliki tidak membuat mereka melupakan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kami untuk terus mengandalkan dan mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.